Alhamdulillah, kita masih di Bincang Ramadan, podcast Kemenak Kota Kediri, dan kali ini kita masih bersama dengan Bapak Abdul Mufid, Kepala KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dan kita masih membahas mengenai waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan di sesi yang pertama tadi kita sudah membahas mengenai faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab dari tertundanya dikabulkannya doa. Dan untuk kali ini mungkin ada sedikit pertanyaan yang dikembangkan dari faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak dikabulkannya doa, yaitu mungkin bisa saja karena dosa-dosa kita atau perilaku keseharian kita yang terlalu banyak maksiat atau yang lainnya yang sehingga membuat hati kita menjadi berkarat, istilahnya ya, dengan dengan dosa-dosa yang kita perbuat, baik yang sengaja ataupun yang lalai tidak kita sengaja. Namun ada satu poin lagi, Pak Mufid, apakah mungkin tertundanya doa, tertundanya dikabulkannya doa ini merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang Muslim? Istilahnya adalah tertundanya doa seorang Muslim ini adalah sebagai ujian keimanan bagi orang tersebut. Apakah mungkin hal itu juga bisa terjadi? Baik Pak Nudi, betul apa yang disampaikan Pak Nudi. Apakah tertundanya dikabulkannya doa itu salah satu ujian bagi kita agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betul Pak Nudi, itu merupakan ujian bagi kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang semakin hari, semakin bulan, semakin tahun keimanan dan ketakwaannya meningkat. Ini merupakan sarana untuk kita selalu meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Dengan tertundanya dikabulkan doa kita, menjadikan kita untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. La tai'asu mirraukhillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Artinya inilah merupakan ujian bagi kita supaya kita untuk terus dan terus mendekatkan diri kepada Allah dengan kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Allah akan memberikan sesuatu yang bermanfaat di luar keinginan dan perkiraan kita. Mungkin karena kita selalu optimis, selalu berhusnudzon kepada Allah, putra-putri kita dimudahkan tarbiyahnya oleh Allah, diberi putra-putri yang sukses dunia akhirat, diberi putra-putri yang qurrata a'yun, penyejuk jiwa, penyejuk hati, dikasih keluarga yang harmonis. Karena keluarga harmonis ini adalah suatu bentuk bahwa nikmat Allah yang diberikan hambanya surga dunia. Ada pepatah, seandainya di dunia ini ada surga, jawabannya adalah keluarga yang harmonis. Sebaliknya, kalau ada pertanyaan, kalau di dunia ini ada neraka,
maka jawabannya adalah keluarga yang tidak harmonis. Artinya kita harus husnudzon, harus berprasangka baik terus kepada Allah. Dengan tertundanya doa kita, Allah akan memberi yang terbaik di belakang kepada kita dan keluarga kita dan orang-orang dekat kita. Ini menjadikan ujian kita untuk terus dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Endingnya kita harus tetap yakin dengan tertundanya doa kita, Allah akan pasti mengabulkan. Begitu Pak Nudi. Nah, selanjutnya adalah yang dinanti-nanti dari pembahasan kita selama ini. Kita sudah memahami istilahnya bagaimana sebenarnya etika kita dalam berdoa. Tadi sudah disampaikan di sesi pertama dalam prolog Pak Abdul Mufid. Kemudian bagaimana kita menyikapi doa-doa kita yang belum dikabulkan, dan akhirnya yang menjadi pertanyaan adalah kapankah sebenarnya waktu-waktu yang mustajab bagi kita untuk berdoa? Terima kasih Pak Nudi. Ada momentum atau waktu yang mustajabah untuk kita berdoa. Seperti kalau saat ini di bulan Ramadan, itu ketika kita berbuka, itu ada doa, ada waktu yang mustajabah untuk kita berdoa. Artinya ketika kita mau berbuka dan ketika kita sedang berdoa, dalam hati kita memohon kepada Allah. Artinya momentum ketika kita berbuka, kita bermunajat kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar kita diberi yang terbaik kepada Allah. Artinya momentum saat berbuka itu bisa jadi ketika kita berbuka, kita minum takjil, makan dan sebagainya, saat itu kita berdoa. Tetapi waktu secara kontekstual, kalau tekstual tadi ketika kita berbuka kita dalam hati berdoa, tapi waktu secara kontekstual di waktu maghrib ketika kita berbuka sampai menjelang isya, itulah waktu-waktu yang mustajabah untuk kita berdoa. Dan yang kedua yaitu ketika antara azan dan iqamah. Maka ketika kita mendengar azan, kita bersegera untuk datang ke masjid. Nawaitu i'tikaf lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Kita niat beriktikaf sambil memanfaatkan momentum antara azan dan iqamah untuk bermunajat kepada Allah. Yang berikutnya ketika hari Jumat. Hari Jumat ini mayoritas ulama berpendapat yaitu waktu ketika khutbah Jumat. Ada pendapat yang pertama menjelang maghrib ketika ba'da asar sampai maghrib menjelang masuknya hari Jumat. Pendapat yang kedua ada yang akhir waktu Jumat. Jadi Jumat mau memasuki hari Sabtu, ba'da asar sampai maghrib. Tapi jumhur berpendapat ketika waktu Jumat, waktu khotib berkhutbah, itu ada momentum yang mustajabah untuk kita berdoa. Maka ketika khotib berkhutbah, kita dianjurkan untuk berdiam dalam arti kita bermunajat kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, kita memohon kepada Allah sesuatu yang terbaik buat kita. Dan masih banyak
Pak Nuhdi, waktu-waktu yang mustajabah untuk kita berdoa, terutama sepertiga terakhir malam, sepertiga terakhir pada setiap malam. Itu waktu yang mustajabah untuk kita berdoa. Banyak di antara kita yang masih tidur pulas, yang masih menikmati istirahatnya. Kita menyempatkan diri untuk memohon kepada Allah, maka dispensasi dari Allah karena kita sudah bersusah payah berusaha untuk memohon kepada Allah pada waktu sepertiga terakhir malam. Itulah momentum doa kita dikabulkan oleh Allah melalui media, mungkin tahajud kita, hajat kita, zikir kita, baca Al-Quran kita. Itu Pak Nuhdi diantaranya momentum atau waktu-waktu yang mustajabah. Tentunya masih banyak lagi waktu-waktu yang lain untuk bisa kita manfaatkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Jadi pada intinya ketika kita berdoa, kita penuhi etika kita dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain itu kita juga harus berupaya membersihkan diri kita, hati kita dari dosa-dosa. Dan selanjutnya adalah tetap optimis bahwa apa yang diberikan oleh Allah, apa yang dikabulkan oleh Allah adalah pasti yang terbaik bagi kita. Amin, pasti Pak Nuhdi. Baik, terima kasih Bapak Abdul Mufid atas penambahan wawasan dan juga waktunya hari ini. Mohon maaf karena waktu kita yang terbatas sehingga kita harus segera mengakhiri podcast Bincang Ramadan untuk kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk sahabat Bimas Islam yang telah menyimak podcast Kemenak Kota Kediri, dan bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Nuhdi.